Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu bisa ibadah kepada Allah sampai husnul khatimah. Para kaum muslim dan muslimah yang berbahagia, kita sampai di bab 11. Para kaum muslim dan muslimah memahami tentang al-mutakabbir, bahwa Allah adalah zat yang maha besar. Allah juga adalah zat yang maha sombong. Kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, Allah yang maha besar, Allah yang maha sombong adalah zat yang maha agung, maha besar dalam hal zatnya, sifatnya, perbuatannya, dan kekuasaannya. Allah lah yang paling agung, paling besar. Karena segala sesuatu selain dari Allah itu adalah kecil, itu adalah remeh. Jadi di mata Allah segala sesuatu yang di luar dari kekuasaannya Allah adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh. Hanya Allah lah yang maha besar, maha agung, maha kuasa. Para kaum muslimin dan muslimah, dan Allah adalah maha luhur, jauh dari sifat makhluknya. Kalau mengambil suatu persamaan kemudian disamakan dengan Allah, Allah mengatakan ini tidak akan sama. Allah maha luhur, jauh dari sifat makhluknya. Ketika ada makhluknya Allah, manusia, hamba yang menggunakan nama Allah menjadi namanya, isinya dan maknanya tidak akan pernah sama dengan Allah. Allah yang maha sejati, dan tidak ada yang menyerupai Allah, tidak ada yang menyamai Allah, dan bisa untuk menandingi keagungan Allah, kekuasaannya Allah, maha besar Allah, tidak akan ada. Bahkan dalam sifat maha besarnya Allah ini, ketika seseorang hamba menjadi seorang raja besar kok memiliki kesombongan, maka Rasulullah dalam riwayatnya juga banyak peringatan-peringatan yang disampaikan. Dalam sebuah riwayat, sungguhnya kesombongan adalah sesungguhnya kesombongan adalah ridha Allah, selendangnya Allah. Tidak layaklah sebuah kesombongan dimiliki oleh manusia, hambanya Allah. Karena kesombongan adalah rendahnya Allah, selendangnya Allah. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, bahwa zat Allah yang maha besar, maha agung ini sifatnya adalah tidak ada tandingan, tidak ada yang menyamai, tidak ada yang menyerupai dengan Allah. Kalau seseorang memiliki kata-kata, mempunyai pernyataan, memiliki opini bahwa dia lebih baik, lebih nyata, lebih besar, lebih kuasa, maka hal itu tidaklah akan terbukti, karena hanya Allah lah yang maha segala-galanya. Dan kali ini kita masuk di bab Al-Khaliq. Al-Khaliq bermakna yang menciptakan. Para kaum muslimin dan muslimah, Al-Khaliq adalah zat yang mewujudkan segala sesuatu yang belum ada contohnya. Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang belum ada permulaannya, yang belum ada contoh sebelumnya. Itulah Al-Khaliq. Dan Allah juga yang merancang perkara, segala sesuatu di alam azal, di mana alam azal adalah alam yang Allah gunakan untuk menciptakan suatu permulaan yang tidak ada awalnya, alam azal, suatu alam, suatu waktu
yang permulaannya itu tidak ada awalnya. Di alam azal. Kalau kita berkaca kepada berapakah waktu yang Allah gunakan untuk merancang semua qadar-qadar Allah di bumi dan langit, atau semua hal-hal yang berkaitan dengan dunia, maka petunjuknya adalah Rasulullah SAW pernah mensabdakan, Allah menciptakan 50.000 tahun qadar-qadar manusia sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya dari alam azal Allah sudah menciptakan hal-hal yang belum ada wujud sebelumnya. Allah mampu, Allah zat yang maha menciptakan, yang mengkreat semua hal-hal yang ada di dunia ini. Kemudian semua ciptaan Allah itu diwujudkan ya sampai detil. Tidak ada yang terlewatkan. Semua ada penciptaannya. Karena sudah dikonsep semenjak 50.000 tahun dan dilakukan dengan detail, sehingga terwujudlah penciptaan Allah, yang mana Allah menciptakan tidak nyontek. Allah menciptakan sesuatu yang belum ada permulaan dan awalnya. Itulah kekuasaannya Allah. Semua makhluk di dunia, manusia, jin, malaikat, semuanya Allah yang menciptakannya. Para kaum muslimin dan muslimah memahami bahwa Allah menciptakan segalanya, berarti kita meyakini bahwa Allah juga adalah zat yang sangat maha kuasa dalam hal penciptaan. Karena manusia ini akan diberikan ilham sehingga bisa menciptakan. Kadang-kadang ya meniru sesuatu yang sudah ada. Kadang-kadang mewujudkan sesuatu yang konsepnya sudah Allah tunjukkan, kemudian disempurnakan oleh adanya waktu, seperti halnya penciptaan atau pembuatan pesawat terbang. Kita bangga di Indonesia memiliki sosok Presiden Bapak Haji Habibie. Beliau pernah berjasa mengkreat konsep pesawat terbang, kemudian disempurnakan oleh kalangan-kalangan ilmuwan dan menjadilah pesawat terbang sampai saat ini. Nah, artinya kalau ada konsepnya, kalau ada yang memberikan ilhamnya, atau ini menjadi sempurna dengan adanya waktu. Nah, Allah sudah mensempurnakan semenjak awal penciptaannya Allah di alam azal, alam yang tidak ada awalnya. Sedangkan kalau sudah memasuki alam dunia, nanti juga ada alam terakhir, di mana waktu yang akhir yang tidak ada akhirnya, sudah selamanya abadan, yaitu baik itu kita berada di surga ataukah kita diqadar ada di dalam siksaannya Allah, di dalam nerakanya. Nauzubillah min dzalik. Para kaum muslimin dan muslimat, itulah Al-Khaliq. Bagi Allah menciptakan adalah suatu kekuasaan, dan bagi Allah adalah sesuatu yang mudah untuk mewujudkan sesuatu. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Al-Bari. Sifat Allah Al-Bari adalah bermakna menciptakan, kemudian menumbuhkan, dan Allah zat yang bersih. Para kaum muslimin dan muslimah, Al-Bari kita bisa jabarkan menjadi 3, di mana Al-Bari adalah zat yang mewujudkan, yang merancang sesuatu yang belum ada bentuknya menjadi ada. Hal itu berdasarkan tuntutan penciptaannya Allah dan rancangannya Allah. Jadi Al-Bari ini hampir mendekati Al-Khaliq, namun Al-Bari juga Allah memiliki kekuasaan untuk menciptakan atau mewujudkan sesuatu yang
belum ada bentuknya, belum ada wujudnya menjadi ada. Ini kekuasaannya Allah. Mohon maaf, ya agak bising sebentar. Lanjut. Dan Al-Bari mewujudkan yang bentuknya belum ada menjadi ada, merancang sesuatu yang belum ada wujudnya menjadi ada. Ini adalah kekuasaannya Allah. Allah lah yang maha kuasa untuk melakukan hal itu. Berarti Allah mewujudkan dan menciptakan hal itu. Makanya tidak heran bahwa rancangan Allah itu sempurnanya itu ya luar biasa. Kalau dibedah hasilnya itu penuh dengan susunan-susunan yang tidak biasa. Contoh hal kecil adalah ya, rangka manusia. Ya, susunannya dari mulai organ-organ dalam atas penglihatan, kemudian pernafasan, jantung, hati, kemudian ada bagian perut, usus dan lain sebagainya, pembuangan, berapa lubang yang harus ada. Ini Allah menciptakan sesuatu yang belum ada bentuknya, wujudnya menjadi ada. Begitu juga penciptaan Nabi Adam. Nah, sebelum Nabi Adam ada ya, yang seperti Nabi Adam tidak ada. Dan lain-lain yang Allah ciptakan. Dan Allah juga adalah zat yang bersih dari segala kekurangan dan kecacatan. Dalam hal sifat, dalam perbuatannya Allah tidak ada kecacatan, tidak ada aibnya, tidak ada kekurangan. Karena zatnya Allah adalah zat yang sangat sempurna. Dan yang terakhir adalah Allah adalah zat yang Al-Bari, yang menyembuhkan sakit dari penyakitnya, atau menyembuhkan musibah dari musibahnya seseorang. Ketahuilah bahwa Al-Bari, tidak ada yang menyembuhkan penyakit kecuali Allah. Perantaranya melalui hamba Allah, melalui benda-bendanya Allah, makhluknya Allah. Tapi yang memberikan kesembuhan melalui pemahaman Al-Bari itu adalah Allah yang memberikan. Ketika kita berkunjung terhadap saudara muslim yang sakit, di sana Nabi memberikan informasi bahwa itu seperti berjalan di kebun surga. Ketika kita berkunjung kepada saudara kita yang sakit, kemudian akan mendoakan sembuh, ya, dengan tuntunan Rasulullah, kita memegang badannya, kita doakan, atau kita doakan bersama-sama agar penyakitnya diangkat, dijauhkan dari penyakit, dan kemudian bisa beribadah kembali. Atau hal itu menjadi sunnah. Kita yakin kepada Allah. Apalagi sakit yang lebih dari 3 hari, kemudian yang sakit mendapatkan ampunan, yang berkunjung mendapatkan pahala. Nah, itu sudah sangat siap, sudah sangat baik, sudah selayaknya kalau kita berdoa kepada Allah agar penyakitnya diangkat. Ibarat orang sedang diuji, kemudian kita mendoakan, ya Allah, angkatlah cobaanmu, ya Allah, angkatlah musibahmu, ya Allah, angkatlah cobaan ini agar bisa beraktivitas seperti sedia kala lagi. Dan keyakinan ini adalah keyakinan bahwa Allah lah yang mampu. Yakin seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan. Al-Bari, Allah yang bersih dari segala aib dan cacat, Allah yang menyembuhkan, dan Allah yang menciptakan. Demikian para kaum muslimin dan muslimah, kita masuk di bab 14, yaitu Al-Musawwir. Al-Musawwir adalah zat yang memberi rupa, zat yang memberi bentuk, di mana Allah adalah zat yang memberi rupa, memberi bentuk dengan ketentuan pada makhluknya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Makhluk yang Allah ciptakan sudah Allah tentukan bentuk-bentuknya, wujudnya, rupanya.
Dan Allah lah yang memberi wujud, memberi rupa kepada semua makhluk yang sudah ada. Jadi tidak karena dikreat oleh seseorang, tidak karena dikreat oleh sebuah kondisi tempat lahirnya di mana. Allah lah yang membentuk, Allah lah yang memberi rupa, Allah juga yang merubah-rubah mukanya, bentuknya, rupanya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kita cermati sebuah kelahiran sesosok bayi, atau di mana Allah menghendaki melalui tetes air sperma yang bertemu menjadi embrio, menjadi cikal bakal bayi, menjadi wujud seorang bayi, kemudian bisa dilahirkan oleh rahim seorang ibu dengan wujud yang masih anak-anak, kemudian tumbuh menjadi dewasa sehingga kemudian menjadi balita, menjadi usia dini, kemudian balik, kemudian dewasa, dan menjadi tua, kemudian berakhir di bentuk yang dia punyai. Di sana wujud manusia pun itu ada keadaan yang bentuknya tersendiri, atau kadang-kadang tidak semua manusia yang Allah, makhluk yang Allah ciptakan itu wujudnya sempurna. Ada ketidaksempurnaan yang Allah kehendaki, yang Allah wujudkan melalui sedikit perubahan. Misalkan ada genetiknya, ada sedikit perubahan di tangannya, di kakinya, kemudian di wajahnya, kemudian di badannya. Itu Allah yang memberikan rupa. Hal itu terbentuk karena Allah menghendaki bentuknya sendiri, agak berbeda dengan yang lain. Begitu juga dengan makhluk yang lain. Ada binatang atau dengan segala bentuk-bentuk yang aneh-aneh. Bahkan manusia yang punya kaki, ada makhluk yang tidak punya kaki bisa berjalan. Atau manusia tidak bisa berlama-lama di air. Ada makhluk Allah yang hidupnya justru di air, tidak bisa di darat. Sehingga bentuk dan rupa ini adalah bentuk penciptaan Allah, di mana semua memiliki karakter, memiliki penciptaan yang sangat detail. Apa yang dibutuhkan oleh si hambanya itu, kemudian umpama dia adalah sebuah kekurangan yang tersendiri, ini adalah bentuk kekuasaan Allah menciptakan hal itu, hewan, manusia, dan lain sebagainya. Dan tentunya ini diwujudkan oleh Allah dalam hal penciptaan berbeda-beda bentuknya, tidak akan sama. Anak yang embrionya kembar, lahir kembar, kemudian usia dininya kembar, kemudian besarnya, dewasanya kembar, bahkan sampai menjelang akhir tuanya juga kembar, memiliki perbedaan bentuknya, karakternya, sifatnya, hidungnya, kupingnya, dan yang lain sebagainya, kekuatannya, ototnya, atau sifat kasih sayangnya. Hal ini adalah bentuk yang sangat berbeda-beda yang Allah ciptakan untuk manusia. Lalu kemudian ketika ada perbedaan, apakah sikap kita menyikapinya? Ya, Allah lah yang maha kuasa. Itu adalah kehendaknya Allah, itu keinginannya Allah. Ada hikmah. Perbedaan-perbedaan dan ketidaksempurnaan, atau mungkin kita anggap seperti itu ada hikmahnya di dalamnya. Karena Allah dalam menciptakan sesuatu itu sangatlah detail dan tidak ada yang sama. Seandainya sama semua, seandainya mirip semua, maka ya bisa-bisa saja. Namun Allah lebih dari itu, menciptakan segala sesuatu, yaitu kalau manusia itu ya rasnya, kemudian ukuran tubuhnya, kemudian suku-sukunya, tradisinya, bahkan itu sudah dibeda-bedakan, ilhamnya oleh Allah. Kalau kita mempelajari bahwa ada sebuah kaum yang tinggalnya hidup di gunung-gunung yang dilobangi, yang dikerowoki, itu ukuran badannya ada yang tinggi-tinggi atau lebih dari 30 ziro atau 15 meter tingginya, dibandingkan dengan umat sekarang yang lebih pendek-pendek, ya itu juga penciptaannya Allah. Bayangkan ketika saat ini ada manusia yang ukurannya 15 meter, sedangkan kita maksimal 2 meter, 3 meter, sudah tinggi sekali.
15 meter, Pak. Kayak apa ya? Masya Allah. Nah, kita meyakini bahwa itulah yang Allah ciptakan di dunia ini. Penuh dengan kekuasaan, penuh dengan menciptakan. Dan mereka tidak muncul sendiri. Mereka diciptakan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah. Kalau membaca sebuah sejarah, histori, pasti ada cerita-cerita dari kaum-kaum atau penghuni bumi yang dulu, ya, di mana tinggal rangka-rangkanya saja sebagai prasejarah. Hewan-hewan pun purba-purba itu tinggi-tinggi. Semuanya ya besar dan tinggi. Tapi apakah kemudian manusianya kecil di zaman itu? Ya insya Allah lebih tinggi juga. Itu adalah kekuasaan Allah. Dan demikian Madai Al-Bari atau Al-Musawwir yang memberikan rupa. Bapak balik lagi, rupa ganteng dan tidak ganteng adalah pemberian dari Allah. Bentuknya manis, imut atau tidak imut mungkin, atau sangat indah dipandang atau tidak indah dipandang, itu adalah pemberian dari Allah. Yang jelas kita meyakini bahwa segala sesuatu tidaklah ada dengan sendirinya, ada yang menciptakan dan Allah yang membuat, dan Allah lah jawabannya atas segala pertanyaan siapa yang menciptakan hal itu. Dan kali ini kita bahas Al-Ghaffar. Al-Ghaffar adalah zat yang maha mengampuni pada banyaknya dosa-dosa. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, bahwa Allah zat yang maha mengampuni adalah zat yang mengampuni beberapa dosa dengan berkali-kali, dengan berulang-ulang. Allah mampu dan bisa. Allah menerima pengampunan dosanya manusia, hambanya berkali-kali. Sampai-sampai Allah mengampuni ini tidak bisa terhitung. Terus Allah mengampuni kepada hambanya. Meskipun seberapapun besar dan banyaknya dosa itu, Allah tetap akan mengampuni. Jadi sampai ada sebuah wahyu yang diturunkan, atau jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah, karena Allah adalah zat yang maha mengampuni. Seandainya kita maksiat kepada Allah, maka berupayalah untuk meminta ampunan kepada Allah. Dalam hal urusan hablum minallah, urusan yang bersangkutan langsung kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah maha mengampuni. Allah tidak akan membatasi keinginan hambanya untuk bertaubat, tidak akan pernah. Allah maha mengampuni seberapapun dosa itu, Allah akan mengampuni. Bahkan ada bahasa, seandainya pun kita melakukan dosa sampai sundul langit, sampai dosanya itu bertumpuk-tumpuk sampai geduk langit, ketika kita niat bertaubat kepada Allah, maka pastinya Allah akan mengampuni. Beberapa syariat menjabarkan tentang taubatan nasuha. Diniati dengan tuntunan yang sesuai. Apapun bentuk dosanya, pasti ada pengampunan dari Allah. Kemudian setiap kali berulang atau taubatnya hamba, jadi terkadang ada muslim dan muslimat yang melakukan taubat itu berkali-kali, berulang-ulang. Seandainya ada hambanya Allah yang demikian, maka Allah juga akan berkali-kali untuk memberikan ampunan. Jadi memohon ampun tidak hanya saat sekali itu saja. Meskipun hambanya meminta berulang kali, Allah juga akan memberikan pengampunannya berkali-kali. Dan ketahuilah bahwa Allah adalah zat yang banyak pengampunannya. Meskipun dosa kita sundul langit, Allah akan tetap banyak mengampuninya. Jadi memberikan keyakinan, memberikan kesaksian, memberikan kesadaran untuk bertaubat, ya, yakinlah bahwa Allah akan mengampuni. Berulang kali pun kita melakukan kesalahan, apabila kita mau meminta ampun kepada Allah, yakinlah hal itu akan diampuni. Dosa kepada Allah yakin dan mantap bisa diampuni.
Maka ketika hubungannya adalah dengan manusia, yakinlah kita akan terbebas dari kesalahan kita yang berkaitan dengan manusia. Allah yang Maha Al-Ghaffar, Maha Mengampuni, tentunya kita hambanya juga berusaha untuk memiliki sifat memaafkan. Kalau kita bukan mengampuni, kita memaafkan. Allah yang Maha segala-galanya saja punya kekuasaan untuk mengampuni, punya, kalau kita bilang, sifat baik hatinya Allah untuk memaafkan, mengampuni dosa-dosa hambanya. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa, ketika ada hablum minanas, kita bersinggungan dengan manusia yang lain, kok kemudian menyakiti hati dan perasaan kita, maka seyogianya lah kita memberikan maaf yang selebar-lebarnya. Semakin kita pendam rasa amarah kita, ini tidak akan menjadi apa-apa, justru akan menjadi penyakit untuk kita. Itu penyakit dengki, penyakit dendam. Tapi ketika kita meyakini Allah Maha memaafkan, Maha mengampuni, kita pun hambanya juga harus memiliki sifat memaafkan dan mengampuni. Apabila seseorang hamba meyakini Allah Maha Pengampun, maka mintalah ampunan kepada Allah. Dan apabila kita memiliki salah terhadap manusia, maka selesaikanlah bersama manusia itu. Karena tidak ada salah usaha, hasil pasrahkan kepada Allah. Yang jelas Allah akan mengampuni terhadap kesalahan-kesalahan kita. Bab ke-16 adalah Al-Qahhar, di mana Allah yang Maha Al-Qahhar ini adalah zat yang Maha memaksa. Para kaum muslimin dan muslimah, kemarin di bab sebelumnya ada makna yang sama tentang Al-Qahhar, yaitu Al-Jabbar. Nah, dalam hal Al-Qahhar ini memiliki makna Allah adalah zat yang memaksa seluruh yang ada di alam semesta. Dan Allah memaksa terhadap semua hambanya Allah yang berupa manusia, hambanya Allah yang berupa makhluk di luar dari manusia. Karena bahkan dengan sesosok matahari dan bulan itu juga adalah makhluknya Allah. Allah memerintahkan mereka terhadap sebuah perintah, tidak milih-milih, semuanya makhluknya Allah. Allah perintahkan untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan kodratnya. Kodratnya matahari ya menyinari bumi dan langit sampai dari awal diciptakannya sampai hari kiamat. Kemudian begitu juga bulan di malam harinya, dan makhluk-makhluk Allah yang lain, semuanya Allah paksa untuk mengerjakan sesuatu. Semua yang ada di alam semesta Allah paksa. Kemudian memaksanya Allah ini berbeda dengan pengertian Al-Jabbar, di mana Al-Jabbar adalah suatu zat yang memaksa, yang kita kemarin sudah bahas dalam 3 kondisi. Salah satunya adalah memaksa untuk manusia mengerjakan perintah dan larangannya Allah, yang mana hal itu mengandung hikmah. Bahkan ketika kita dalam kondisi sakit, di sana Allah meletakkan hikmahnya. Allah memaksa untuk seseorang mengerjakan dan menerimanya. Berikutnya adalah Allah memaksa seseorang yang dalam keadaan punya kelemahan atau yang sudah putus asa, bahkan Allah paksa untuk menerima ridho, sehingga Allah memberikan kesemangatan kembali terhadap hidupnya. Dan yang terakhir adalah Al-Jabbar, bermakna ketika seseorang melarat maka Allah akan menjadikan kaya. Ketika seseorang terbelit dalam suatu kesulitan maka Allah akan memaksanya untuk menerimanya, sampai
Allah mengeluarkannya dari kesulitan-kesulitan yang tidak kunjung selesai. Semua itu adalah suatu kondisi di mana Al-Jabbar berlaku. Allah yang Maha memaksa kita untuk menerima dan mengerjakan hal itu. Kemudian Al-Qahar ini tidak hanya pada diri manusia, tapi semua makhluk. Semua yang ada di dunia ini oleh Allah diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu, untuk bertugas, untuk beribadah kepada Allah, dan Allah memaksa. Tidak ada tawar-menawar di hadapan Allah. Para kaum muslimin dan muslimah, hingga akhirnya semua yang Allah siratkan dalam Al-Qahar ini memiliki ujung. Makna Al-Qahar yaitu bahwa apa yang Allah mampu untuk lakukan terhadap semua makhluknya, Allah perintahkan dengan keluhuran zatnya. Allah perintahkan dengan keluhuran kekuasaannya. Jadi karena memang Allah Maha Kuasa, Allah bisa memerintah apapun yang Allah kehendaki. Dan juga Allah memerintahkan agar manusia melakukan itu dengan keluhuran kekuatannya Allah. Allah Maha Kuat. Karena kalau manusia menolak, Allah bisa mengancam dengan Maha Besar. Dan Allah memaksa untuk mengerjakan itu karena Allah mempunyai nilai-nilai keluhuran dan kehormatan. Semua itu Allah lakukan karena Allah memiliki hal yang tidak dimiliki oleh manusia. Allah Zat yang Maha Kuasa memerintahkan, mengerjakan untuk tunduk kepada Allah dengan luhurnya zatnya Allah, dengan luhurnya kekuasaannya Allah, dengan luhurnya kekuatannya, dengan luhurnya kekuatan dan kedudukan dan kehormatannya Allah. Semua Allah miliki. Maka makhluk di alam semesta Allah perintahkan untuk meyakini hal ini dan tunduk. Tidak ada yang bisa melawan Al-Qaharnya Allah ini. Sehingga kita menyadari bahwa makhluk-makhluk Allah punya tugas masing-masing. Semua makhluk Allah termasuk yang ada di langit dan di bumi, mereka punya kapasitas masing-masing untuk meyakini dan ibadah kepada Allah. Kita masuk di bab 17, Al-Wahhab. Al-Wahhab adalah Zat yang Maha memberi. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Al-Wahhab adalah memberikan anugerah terhadap kita. Begitu banyak anugerah pemberian yang Allah berikan kepada hambanya. Zatnya Allah yang Maha memberi adalah zat yang sangat dermawan pemberiannya. Allah adalah zat yang memberikan semua sifat dermawannya kepada hambanya. Bahkan pemberiannya Allah itu tanpa imbalan. Allah memberikan semua tanpa imbalan, cuma-cuma. Itu sifat dermawannya Allah. Seorang yang memberikan sesuatu pemberian kok tanpa imbalan, nah ini sifatnya Allah demikian di dunia. Dermawannya Allah memberikan sesuatu tanpa ingin dibalas, tanpa ingin ditimbal baliki oleh hambanya, tidak. Kemudian Allah terus menerus langgeng dalam memberikan kebaikannya bagi seluruh makhluknya. Jadi tidak sementara. Ketika Allah memberikan sebuah pemberian dengan segala kedermawanannya, Allah terus menerus memberikannya, tidak terputus. Kalau sepanjang hidup berarti manusia akan diberikan terus sampai dengan dia meninggal dunia. Tidak terbatas. Kedermawannya Allah mampu untuk memberikan terhadap hambanya langgeng
sepanjang masa, bahkan sepanjang dunia. Kemudian Allah zat yang maha memberi tanpa meminta dan tanpa meminta balasan dan tanpa perantara. Ketika Allah memberikan sesuatu kepada hambanya, langsung bisa, langsung diterima oleh hambanya, mampu, Allah mampu. Dan juga masih ada yang Allah perantarakan. Namun ketika Allah menghendaki memberikan sesuatu kepada hambanya, tanpa perantara pun Allah mampu. Contoh, sebuah kemustajaban, Allah mendoakan memberikan kesehatan kepada seseorang langsung sebagai bukti mukjizat. Allah memberikan sesuatu pemberian tanpa perantara apapun, langsung datang, langsung sampai, langsung bisa dinikmati oleh manusia, oleh kita. Karena begitu solehnya seseorang, kemudian ketika dia meminta, tanpa perantara Allah berikan. Seperti halnya kisah di dalam sebuah riwayat tentang umatnya Nabi Sulaiman. Ketika beliau berdoa, langsung diijabah oleh Allah. Bahkan mampu untuk sekejap mata dia meminta untuk memindahkan kerajaannya, singgasananya Ratu Balkis. Hanya sekejap mata itu bisa dikabulkan oleh Allah. Hal itu menunjukkan bahwa Allah bisa memberikan tanpa perantara apapun. Hambanya meminta, dengan kesolehannya Allah memberikan. Banyak hal yang melalui perantara, seperti halnya rezeki yang lain. Kemudian Allah juga memberi kepada hambanya itu tanpa sebab-sebab apapun. Allah memberi kepada hambanya tanpa dia meminta apapun, tidak ada alasannya. Allah mampu memberi hal itu. Bahkan tanpa usaha kita, kemudian hambanya bisa memiliki hal itu, bisa menerima hal itu. Nah, inilah luar biasanya Allah. Kalau kita kembali ke atas bahwa ketika Allah diminta, Allah akan memberi. Dan Allah tidak meminta imbalan apapun. Ketika Allah memberi pun bisa tanpa sesuatu yang kita lakukan, tanpa usaha apapun. Ketika Allah menghendaki, Allah akan memberi. Hal itu bisa Allah lakukan. Inilah al-Wahhabnya Allah. Terkait hal dengan rezeki, ada hal-hal yang rezeki yang datang kepada kita, yang mampu membuat kita menjadi status agniya, orang yang memiliki kekayaan. Padahal ya kita tidak berusaha, bahkan kadang-kadang tidak terduga-duga datang kepada kita. Karena itulah pemberiannya Allah, kekuasaannya Allah yang mampu melakukan sesuatu tanpa imbalan dan tanpa usaha. Nah, ini kemungkinan ada hal yang kemudian Allah ridho kepada kita sehingga diberikanlah hal itu kepada kita tanpa kita meminta, dengan susah payah. Para kaum muslimin dan muslimah, itulah bahasan Al-Wahhab. Dan apabila ada kekurangan silakan dikoreksi. Kita lanjutkan di poin 18. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, kita masuk di bab 18. Ar-Razzaq, Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang bermakna yang maha memberi rezeki. Para kaum muslimin dan muslimah, Allah zat yang maha Ar-Razzaq adalah zat yang menanggung rezekinya. Allah zat yang menanggung rezekinya, semua rezekinya hambanya, rezekinya makhluknya. Dan Allah adalah zat yang meramut setiap diri dengan apa yang menegakkan terhadap diri itu, dengan apa yang dibutuhkan oleh seseorang. Ketika hamba itu membutuhkan sesuatu,
Allah lah yang memberikannya. Menegakkan sesuatu oleh Allah, diberikan sesuatu yang menegakkan dirinya, yang dia butuhkan, berupa makanan-makanan pokoknya Allah berikan untuknya melalui rezekinya. Kemudian berupa materinya, yaitu rezekinya yang Allah berikan kepadanya. Nah, ini adalah pemberian Allah berupa ar-razaq, di mana hal itu dicukupi oleh Allah, ditanggung oleh Allah. Dan juga Allah mencukupi rizki rohaninya yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, dan tidak bisa dirasakan. Begitu juga rizki rohani yang bisa dilihat, bisa didengar, dan bisa dirasakan. Jadi hal itu dicukupi oleh Allah. Allah memberikan rezeki kepada hambanya setiap waktu, sepanjang masa. Atau mau yang panjang rezekinya terus menerus, atau rezeki yang sifatnya hanya sebentar, sementara. Itu Allah menanggung terhadap rezekinya manusia, rezeki hambanya, rezeki makhluknya. Atau tidak hanya umat manusia, namun juga makhluk-makhluk Allah yang lain. Para kaum muslimin dan muslimah, bahwa Allah lah yang memberikan rezeki, Allah lah yang mencukupi kebutuhan hidup kita. Maka 3 unsur yang menjadi patokan dalam Allah memenuhi rezeki ini harus kita ketahui dan kita fahami. Di mana 3 hal ini memuat apa yang Allah berikan. Salah satunya 3 hal ini kita bahas. Pertama adalah bahwa Allah memuat atau memberikan, menanggung rezeki manusia berupa rezeki yang dirasakan oleh jasmani, rezeki yang dirasakan oleh lahiriah kita. Ini Allah memberikan, menanggungnya atau melalui perantaranya, atau dalam kekuasaan Allah yang sebelumnya meskipun diberikan tanpa perantara atau langsung disembuhkan oleh Allah. Nah, ini makanannya, minumannya, kebutuhan sandang, pangan, dan papan oleh Allah dicukupi. Karena menanggung rezeki hambanya adalah kekuasaan Allah yang Maha Ar-Razzaq. Berikutnya bahwa Allah juga menanggung rezeki hambanya yang berupa akalnya. Akalnya oleh Allah ditanggung rezekinya, di mana akalnya akan Allah cukupi dengan ilmu pengetahuan tentang keilmuan yang dibutuhkan untuk beribadah kepada Allah. Allah turunkan banyak ilmu, aturan yang mana itu mencukupi terhadap akal kita. Berikutnya adalah kebutuhan yang berupa ruh kita, di mana di sana Allah mencukupi kita dengan praktik ibadah yang salah satunya adalah zikir, kemudian taqarrub ila Allah, tidak mendekatkan diri kepada Allah, di mana itu adalah kebutuhan rohani kita. Kebutuhan rohani yang harus dicukupi untuk menenteramkan ruh kita. Karena ketika ruh ini tidak diberikan asupan nutrisi, dia tidak tenang, tidak tentram. Tujuannya akan tidak jelas. Karena ketika ruh nanti akan dipisahkan dari jasadnya, maka yang tersisa adalah jasadnya. Jasadnya nikmatnya sudah diakhirkan oleh Allah, ruhnya akan kemana? Nah, ini nikmatnya selama di dunia dicukupi oleh Allah. Ruhnya akan diisi dengan ketentraman oleh Allah dengan melalui ar-razaqnya Allah. Jadi ruhnya menjadi ruh yang aman, yang tentram, yang nyaman. Ibadah kepada Allah, zikir ilallah untuk mencapai ketenangan rohani. Di dunia banyak orang-orang yang akalnya tenang tapi ruhnya, atau akalnya tenang tapi ruhnya ini tidak tenang, karena tidak ada jaminan nanti
untuk mendapatkan jaminan Allah. Ruh kita mewakili untuk berhadapan kepada Allah. Bahwasanya ruh yang sudah kita pahami dijanji oleh Allah untuk ibadah, setelah hidup di dunia juga wajib beribadah dan akan terpisah ketika kita wafat nanti, ketika husnul khotimah. Ruhnya ada tujuannya, akan kemana? Ketika dia tidak tenang, tidak tentram, atau tidak ada rezeki dari Allah untuk membuat dia punya tujuannya, jadi akan tanpa arah. Nas yaitu Al-Fattah. Al-Fattah zat yang membuka. Para kaum muslim dan muslimah, setelah kita mempelajari Ar-Razzaq, Al-Fattah juga kemungkinan akan banyak berhubungan. Al-Fattah adalah zatnya Allah, yang mana Allah zat yang membuka pintu rezekinya. Pintu rezeki yang dirasakan oleh jasmani dan juga membuka rahmat yang dirasakan oleh rohani terhadap hambanya. Jadi ada kekuasaan yang mampu untuk membuka rezekinya Allah yang kita dapatkan, yang dirasakan oleh jasmani kita, lahiriah kita, dan juga pintu rezeki yang dirasakan oleh rohani kita, atau berupa kesadaran untuk berzikir, ketentraman hati, ketenangan jiwa, atau itu Allah yang membuka. Dan Allah juga yang merenggangkan atau menghilangkan susah yang dirasakan, kesulitan-kesulitan dari hambanya. Jadi ketika sudah di ujung kesulitan yang begitu lama, begitu berat, Allah yang membuka, yang merenggangkan kesulitan itu. Itu Al-Fattahnya Allah. Dan juga Allah memudahkan pada setiap pencarian, memudahkan terhadap apa yang dicari, terhadap pencariannya. Jika seseorang mencari rezeki, Allah akan memudahkannya. Atau justru sebaliknya, rezekilah yang akan mencari terhadap kita, maka Allah mampu untuk membukanya. Kesadaran kita akan kekuasaan Allah dalam hal rezeki ini, bahwa kita yakin semuanya perlu untuk diminta, didoai. Maka fada'uhu biha, gunakanlah asma-asma Allah untuk berdoa kepada Allah. Ya, bisa saja dua hal terjadi. Apakah kita mencari rezeki, rezekinya Allah, atau justru rezekilah yang mencari terhadap kita, atau pas kita sudah keluar kemudian rezeki menghampiri kita, karena Allah yang mengirimkan. Para kaum muslimin dan muslimah, bahwa Al-Fattah ini juga memiliki dua makna yang lain. Kalau di dalam rezeki, ya, hal itu sangat memberikan kita kelonggaran dan keikhlasan terhadap sebuah rezeki. Begitu juga Allah adalah zat yang membuka antara suatu yang hak dan yang batal. Allah yang menjelaskan kebenaran antara hak dan yang batal. Allah yang memisahkan hak dan yang batal. Allah yang menghukumi sesuatu yang hak dan yang batal. Allah yang menerangkan antara hak dan yang batal. Dan yang paling terakhir, Allah jugalah yang menghancurkan kebatilan terhadap kebatilannya. Kalau dalam bahasa wahyu disebutkan ja'al haq wa zahaqal batil. Ketika kebenaran telah datang, maka kebatilan akan hancur. Para kaum muslimin dan muslimah, semua adalah kekuasaan Allah. Al-Fattahnya Allah begitu luar biasa dalam rezeki dan dalam hidayah agama. Allah ada menyertai hambanya. Demikian Al-Fattahnya Allah. Bila ada kekurangan silakan dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Oh iya, tinggal. Ada poin 3 di mana Al-Fatah adalah mendapati satu poin tambahan. Mohon maaf, kami lanjutkan. Di mana yang poin 3 adalah Allah yang membuka kemanfaatan pada kekasihnya di dunia dan di akhirat. Allah yang memberi pengetahuan tentang ketuhanan, tentang Rabbaniyah, sehingga manusia, hambanya Allah, bisa mengetahui tentang sifat-sifatnya Allah, bisa mengetahui tentang nama-namanya Allah, bisa memahami tentang semua penjelasan Allah tentang dirinya. Di mana ada suatu pemahaman Allah itu ya hampir sama dengan hambanya, yaitu sama-sama memiliki ridho. Allah ridho terhadap hambanya. Begitu juga kita sebagai hamba ridho kepada Tuhannya. Kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, sebagai sesembahan kita. Atau kalau dalam kalimat-kalimat Nabi ada sebuah kalimat sederhana yang berisikan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Itu ada dalam amaliyah doa. Nah, begitu juga ketika Allah sudah membuka kemanfaatan pada kekasihnya di dunia dan akhirat, membuka tentang sifat-sifatnya Allah, dan merasakan hakikatnya keimanan itu seperti apa kepada Allah, karena Allah sudah membukanya. Allah tidak menutup-nutupi apa yang harus diketahui oleh hambanya, harus difahami oleh hambanya tentang Allah. Nah, itulah Allah yang membuka. Jadi adanya Asmaul Husna juga Allah yang memberitahu tentangnya, mengilhami kepada hambanya. Itulah pembahasan Al-Fatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya Samir Masalah Studio. Para kaum muslimin dan muslimat, kami mendoakan semoga kita dalam keadaan sehat, kemudian ditetapkan dalam hidayahnya dan bisa beribadah sampai husnul khatimah. Kita lanjut di pembahasan 19 para kaum muslimin dan muslimat, bahwa Asmaul Husna membuka wawasan kita tentang adanya nama dan kekuasaan Allah, sifat-sifat Allah. Bagi kita mengetahuinya adalah untuk memahami apa yang Allah kuasa tentangnya. Maka setelah memahami Asmaul Husna dari pelan-pelan, perlahan-lahan, supaya meningkatkan apa yang menjadi hikmah di dalamnya, apa yang sudah tergambar dari nama-nama Allah ini adalah sebuah nasihat besar untuk kita. Kadang-kala kejenuhan-kejenuhan, obsesi-obsesi, kebuntuan-kebuntuan itu tidak ada kunjung solusinya. Nah, dalam Asmaul Husna banyak memuat solusi-solusi, pencerahan-pencerahan, di mana kita yang harus memahaminya, kita yang harus mendengarkan, kita yang harus mencarinya. Karena pemahaman Asmaul Husna ini adalah pemahaman yang sangat baik dan diperlukan sebelum kita meyakinkan ibadah, menguatkan ibadah sekuat-kuatnya. Kita memahami Allah sedalam-dalamnya dengan Asmaul Husna. Kami ulang suara yang bising di poin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di ASMR bersama studio. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, kami mendoakan semua kita dalam keadaan sehat dan diberikan kerahmatan Allah, tetapkan dalam hidayahnya, sehingga kita bisa ibadah kepada Allah sampai husnul khatimah. Amin. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, bahwa asma Allah yang berikutnya di bab 20 adalah Al-Alim, Allah zat yang maha melihat, Allah zat yang maha mengetahui. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Allah adalah zat yang maha mengetahui, Allah zat yang maha melihat terhadap segala sesuatu. Allah mengetahui terhadap segala sesuatu. Ilmunya meliputi segala sesuatu, baik itu yang tampak, baik itu yang samar, baik itu yang kecil, baik itu yang besar, semuanya oleh Allah mencakup keseluruhan. Ilmunya Allah itu mencakup segala-galanya, ilmu yang ada di dunia, dengan segala kemungkinannya Allah, dengan segala kemampuannya Allah. Ilmunya Allah meliputi segalanya. Banyak wahyu Allah yang menceritakan ilmu yang ada di dunia ini hanya bagaikan setetes air. Ilmunya Allah itu, atau seandainya ditulis dalam sebuah buku, dan nikmat-nikmatnya Allah, pengetahuannya Allah itu, ya, sampai dengan menggunakan pohonan dan air sebagai tintanya, itu tidak akan cukup ditulis di dunia. Maka maha pengetahuannya Allah, maha sempurnanya Allah ini meliputi segalanya, meliputi segala kemungkinan tanpa batas. Para kaum muslimin dan muslimah, dan juga Allah maha mengetahui dengan apa yang telah ada dari awal dunia sampai dengan akhir dunia nanti. Allah juga mengetahui hal yang telah terjadi atau telah terwujud. Semuanya Allah ketahui. Begitupun Allah mengetahui sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Hanya Allah yang mampu. Bukan suatu kira-kira atau ramalan, tapi Allah tahu apa yang akan terjadi. Keyakinan kita terhadap Allah, nah ini betul-betul jauh di luar nalar kita. Dan Allah juga telah mengetahui apa yang terbesit dari hambanya. Jadi umpama hambanya itu menginginkan, menghendaki sesuatu, Allah telah mengetahuinya. Catatan amalnya telah siap, nyata para malaikat-malaikatnya atau sudah bertugas untuk mengawasi kita. Dan Allah juga tahu yang terjadi, yang belum terjadi, atau begitu juga yang jauh-jauh sebelumnya belum terfikirkan oleh manusia. Semuanya Allah maha mengetahui dan maha menguasai, mengetahui, maha segalanya. Jadi dalam hal pengetahuan, Allah itu tidak sama dengan hambanya. Dalam hal pengetahuan, Allah jauh ilmunya dibandingkan hambanya. Luar biasanya Allah. Ini kalau di dunia kenyataannya seperti paranormal yang seolah-olah mengetahui hal-hal yang akan terjadi. Allah tidak demikian. Seorang paranormal itu membutuhkan jin untuk mengetahui hal-hal yang akan terjadi. Perlu penerawangan dulu. Nah, Allah mengetahui lebih dari itu. Jauh sebelum ada, Allah sudah tahu. Dan ketika terjadi, Allah sudah tahu. Bahkan yang belum terbesit dalam hati kita, Allah pun sudah tahu. Sehingga begitu maha ilmunya Allah itu sangat jauh berbeda dengan hambanya. Dan maha besarnya Allah ini menimbulkan rasa khawatir kita kepada Allah, bahwa kalau kita meniatkan hal-hal yang jelek, yang dosa, nah Allah sudah mengetahuinya, sehingga
niatan itu akan terbagi menjadi dua pahala atau dua penulisan. Salah satunya adalah ketika amalan niatnya adalah baik, maka ketika dikerjakan akan dilipat gandakan. Namun ketika amalnya itu jelek, oleh Allah akan ditulis satu, alhamdulillahnya demikian, kecuali di bulan Ramadan. Maka apa yang kita niatkan sebisa mungkin tidaklah yang buruk, yang jelek. Karena meskipun Allah sudah tahu, atau Allah tetap akan membiarkan atau manusia, Allah akan memberikan keluasan untuk dia memilih mengerjakannya atau tidak. Dalam hal sebuah pelanggaran dosa, ya manusia akan tidak langsung di stop oleh Allah. Atau dia yang sudah memahami Allah, dia yang sudah mengetahui peraturan Allah, diberi keberhakan untuk mengerjakan. Apakah dia akan mengerjakan yang salah atau akan mengerjakan yang baik? Tentunya para kaum muslimin dan muslimah, maha besarnya Allah, maha melihatnya Allah ini memberikan kita sedikit gambaran bahwa Allah maha awas, maha melihat apapun yang kita kerjakan, bahwa Allah tahu sholat kita, ibadah kita, pelanggar kita, dosa kita. Maka tidak ada konsep bahwa Allah tidak mengetahui apa yang kita kerjakan. Kalau kita bersembunyi, Allah tidak melihat. Kalau kita berada dalam ruangan, Allah tidak melihat. Kalau kita berada dalam lingkungan yang sepi, Allah tidak ada. Tidak demikian. Apapun yang akan kita lakukan, Allah tahu dan Allah melihat. Apapun yang akan kita besitkan, niatkan, Allah sudah tahu. Sehingga poinnya adalah ya amal soleh. Banyak-banyaklah untuk berbuat kebaikan. Jangan melakukan dosa dan pelanggaran, karena semua dicatat oleh Allah dan Allah menyaksikan, Allah mengetahui. Sungguh bodoh orang-orang yang menganggap Allah nggak ngelihat, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada siapa-siapa, tapi ada Allah. Orang-orang iman yang meyakini adanya Allah, ya seharusnya yakin dan percaya bahwa Allah ada di mana-mana. Dalam hal salat pun Allah mengetahui, Allah mensampaikan, Allah memfirmankan melalui wahyunya, menghadaplah kemana saja, Allah ada di mana saja. Walaupun tuntunannya tetap harus ke arah kiblat, tapi Allah ada dalam segala situasi dan keadaan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Para kaum muslimin dan muslimah, tentunya ada area, tempat, arah kiblat yang arah tertentu yang Allah utamakan, Allah jadikan sebagai arah yang utama. Namun yakinilah, dalam setiap penjuru manapun, dalam kondisi apapun, dalam sesepi apapun, dalam segelap apapun, Allah ada dan Allah menyaksikan terhadap diri kita sebagai Rabb-Nya yang maha melihat dan maha mengetahui. Sekian bahasan 21, 20 bab 25 yang berbahagia. Kita sampai di Asmaul Husna bab 21. Bagi kaum muslimin dan kaum muslimah yang belum mengikuti di bab 20, silakan klik notifikasi di kanan atas agar nyambung dengan bab 21. Kita langsung mulai pembahasan. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, berikutnya adalah Al-Qabid, di mana Allah adalah zat yang maha menggenggam. Allah maha menggenggam dan Allah maha menahan. Zatnya Allah yang maha menggenggam adalah menggenggamnya Allah terhadap rezekinya dari seseorang yang Allah kehendaki. Allah menggenggam rezekinya seseorang, kata Allah tidak memberikan rezekinya, Allah tidak meluaskan rezekinya terhadap orang yang Dia kehendaki. Kemudian karena Allah menahan sepenuhnya, sehingga hamba tersebut tidak lagi memiliki kekuatan. Rezekinya dicabut, rezekinya oleh Allah ditahan atau digenggam oleh Allah, tidak diberikan. Semuanya, tidak ada yang
tidak ada yang diberikan kepada hambanya tersebut. Zatnya Allah yang demikian, hal itu Allah lakukan dan Allah laksanakan dan Allah sifatkan di dalam zatnya Allah dengan maksud sekiranya mendatangkan hikmah, sekiranya mendatangkan tuntunan bagi hambanya, dan sekiranya keadaan kemampuan hamba di dalam imannya dan kesabarannya. Para kaum muslimin dan muslimah, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mencoba seseorang di luar dari kemampuannya. Allah akan memberikan cobaan sesuai dengan batas kemampuannya. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, bahwa memahami Allah zat yang al-qabid berarti seseorang hamba yang rezekinya ditahan oleh Allah, yang rezekinya digenggam oleh Allah sampai di batas ambang kemampuan kita, berarti itu adalah bukti kekuasaannya Allah. Kalau Allah menghendaki untuk menggenggam rezeki, kemudian ditahan sampai dengan kita tidak mampu lagi untuk menahan rasa, kalau saat ini kemiskinan yang kita miliki, maka hal itu Allah bisa lakukan. Namun ada hikmahnya dan ada batas kemampuannya. Jadi tidak tanpa tujuan, ada hikmahnya. Dengan kadar, dengan sekiranya mendatangkan hikmah untuk kita, untuk hamba. Ada istilah sawang sinawang, di mana kita saling mengamati terhadap orang lain, terhadap rezekinya orang. Ada sawang sinawang di mana seolah-olah di penglihatan kita saudara yang lain mendapatkan rezeki dan kenikmatan yang begitu indah, yang nyaman, yang enak. Kok kita tidak? Tapi begitu juga dengan yang nikmatnya banyak, yang kekayaannya banyak, melihat yang kehidupannya biasa-biasa saja juga dianggap kehidupannya nyaman, karena tanpa beban dan tanpa hutang, tanpa tuntutan, dan merasakan kehidupan yang tentram, atau dengan segala kondisi yang ada dianggap lebih nyaman, lebih enak, lebih tentram, karena ekonomi yang kondisi yang baik, kondisi yang nyaman menuntut tuntutan yang juga besar. Para kaum muslimin dan muslimah, kembali lagi kepada zat menggenggamnya Allah, bahwa Allah menggenggam rezekinya sampai hambanya tidak mampu lagi, dan sekiranya menuntun untuk ada hikmahnya dan sebatas atau sampai batas kemampuan kita. Jadi tidak akan melewati kemampuan hambanya Allah, keimanan kita. Begitu juga Allah adalah zat yang ketika Allah memberi dan meluaskan rezeki, ketika Allah tidak memberi dan Allah tidak meluaskan rezekinya seseorang, di sana Allah mengatakan bukan berarti, dalam hikmahnya, bukan berarti Allah itu pelit. Bukan berarti ketika Allah tidak memberikan rezeki terhadap hambanya, kemudian Allah dicap sebagai zat yang pelit. Tidak. Karena apakah kemudian kita beranggapan Allah itu miskin? Apakah kita beranggapan kemudian Allah itu nikmatnya terbatas saja untuk orang-orang tertentu? Tidak. Ketika Allah tidak memberikan rezekinya kepada hambanya, karena digenggam oleh Allah rezekinya, kemudian memberikan sebatas apa yang
dia punyai saja, begitu saja, sehingga kita tidak kuat lagi untuk ada dalam posisi itu. Kemudian kita beranggapan Allah itu pelit. Tidak, Allah tidak demikian. Karena zatnya Allah, sifatnya Allah yang memberlakukan hal itu terhadap manusia. Poin khususnya adalah ada hikmah di dalamnya. Kita menjalani situasi yang berat, hikmahnya untuk orang-orang kaum agniya, mereka mendapatkan nasihat dari kita. Begitu juga dengan orang-orang agniya, orang-orang du'afa juga mendapatkan hikmah dari apa yang mereka lihat dari kita, dari kaum-kaum yang Allah genggam rezeki, sehingga ya semuanya ada hikmahnya. Dan bahwa kalau kita merasakan begitu berat cobaannya Allah, ketahuilah bahwa Allah tidak akan menguji di luar batas kemampuan dan keimanan kita, kesabaran kita. Kalau kita masih bisa untuk melaksanakannya, berarti itu masih di ambang batas kesabaran kita. Allah Subhanahu wa taala begitu maha kuasa dan kokoh. Berikutnya adalah di poin di mana zatnya Allah yang maha menggenggam. Allah adalah zat yang menahan hati seseorang. Allah adalah zat yang menahan hati seseorang sehingga hatinya menjadi sempit. Dalam bahasa Jawa, kemudian hatinya menjadi sumpek, menjadi rupek. Karena Allah genggam hatinya untuk tidak nyaman, tidak aman, tidak luas. Bahkan ketika hatinya oleh Allah ditahan, digenggam oleh Allah, keimanannya digenggam oleh Allah, maka seolah-olah hatinya itu seakan-akan dipaksa untuk naik ke langit. Begitu berat dalam menjalani keimanannya, kesabarannya, dalam menjalani perintah-perintah Allah, karena hatinya digenggam oleh Allah. Meskipun di sana banyak yang mengajak untuk ibadah kepada Allah, karena hatinya digenggam oleh Allah, dia tidak bisa, susah, wangel. Nah, inilah bentuk maha besarnya Allah, orang-orang iman yang ketika hatinya diluaskan oleh Allah, berarti lawan kata atau lawan dari maha besarnya Allah yang Al-Qabid ini. Ketika hatinya ini sempit, menerima aturan-aturan Allah itu susah, tidak bisa. Ada saja hal-hal yang membuat dia tidak mampu untuk mengerjakan. Contoh sederhananya adalah ketika diperintahkan untuk sholat, untuk ibadah. Orang-orang yang hatinya, yang imannya baik, ya 5 waktu itu ya biasa saja, ya sudah menjadi kewajiban khusus untuk orang iman. Mampu, perintah itu tidak berat untuk kita, apalagi kita yang melaksanakan keimanan yang hatinya sudah longgar melaksanakan ibadah. Karena kita juga meyakini bahwa semua yang ada di dalam Al-Quran, di dalam wahyu-wahyunya Allah, semua yang ada yang menjadi perintah dan wahyunya Allah, yang tertulis, yang termaktub di dalam wahyunya Allah, berupa perintah larangan, berupa benda-benda, rumah, atau kemudian berupa hal-hal yang tertulis dalam Quran, semuanya memberikan manfaat. Apalagi jelas dituliskan kemanfaatannya, itu tidak akan keliru, dan kita bisa menerima karena memang hati kita diluaskan oleh Allah, tidak disempitkan. Bagi orang-orang, bagi hambanya Allah yang disempitkan, ya sulit, ya angel, ya berat. Maka kategori disempitkan hatinya oleh Allah digambarkan seakan-akan orang itu dikongkon, diperintahkan untuk naik ke langit, ya sulit, ya wabot, ya nggak nyampe, akalnya tidak ganduk, tidak sampai. Sudah geduk apa yang ada di akal dia, sehingga tidak mampu untuk menerima. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikian poin Al-Qabid. Dan bahwa spoilernya adalah Al-Qabid ini memiliki
sifat atau nama Allah sebagai kebalikannya. Kita akan lanjutkan di poin 22. Apabila ada kekurangan silakan dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk